Oke, nah hari ini minggu lalu kan kita udah main ya seru-seruan dan hari ini kita mau dengerin firman Tuhan yang pastinya nggak kalah seru. Amin. Nah masih ingat nggak minggu lalu tuh di awal waktu Fun Week ada satu momen di mana aku minta kita semua merem. Ada yang ingat? Nah sekarang aku mau minta kalian semua buat merem lagi. Coba merem dulu, merem. Coba merem, terus bayangin kalian lagi ada di kelas. Lagi ada di kelas atau lagi ada yang di kantor kalau udah kerja gitu ya. Terus kalian mulai bosen, terus teman sebelah kalian ada yang mulai gulung-gulung kertas, terus dipukul-pukul pakai papan gitu ya. Dimasukin ke keranjang. Ada juga yang mulai gambar di punggung temennya. Ini kayak bener-bener kayak Stargy Fun Week minggu lalu nih kayaknya ya. Oke, nah oke udah, boleh buka mata semuanya. Ada yang sadar nggak apa yang beda? Ada yang sadar? Apa yang beda? Tadi menitnya berapa? 15 sekarang 20, enggak ya itu? Itu minggu lalu. Oke, nah tadi judulnya kan nanti kita cerita tentang anak ini. Tadi ada anaknya, sekarang anaknya hilang. Ada yang nyadar nggak? Ya karena hari ini kita mau bahas tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke, jadi beberapa bulan ini ya, di tahun ini kita banyak belajar tentang keluarga gitu ya. Tentang submission juga, penundukan diri gitu di bulan lalu. Dan hari ini kita mau masih belajar sesuatu, firman Tuhan yang masih berkaitan dengan itu ya. Dan kalau kalian ingat 2 minggu lalu Korey dengan judul khotbahnya Be Yourself, ya dimana kita semua harus belajar seperti Kristus gitu ya. Bahwa yours itu kan di tengah-tengah di antara be dan self itu. Bahwa kita harus ingat bahwa kita di tengah semuanya itu, at the center of it all, bahwa kita adalah milik Kristus ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita adalah milik Kristus dan kita bukan milik kita lagi gitu ya, kita adalah milik Allah dan penting bagaimana kita bisa memposisikan diri kita gitu ya. Itu satu hal yang juga aku nangkep banget bahwa penting buat kita bisa memposisikan diri kita. Dan waktu ibadah Paskah ya, waktu ibadah hari Minggu, aku juga ingat ada kesaksian dari Stephen gitu ya. Di situ Stephen bilang bahwa keluarga itu nggak ada yang sempurna gitu ya. Bahkan mungkin kita pernah nyesel gitu lahir di keluarga ini. Atau mungkin kayak kita nggak suka sama orang tua kita. Tapi kita harus, di situ Stephen bilang kita harus membenarkan cara pandang kita gitu ya. Kita harus bisa melihat dengan benar. Mungkin orang tua kita itu nggak ngasih atau nggak ngizinin kita. Itu bukan karena orang tua kita jahat gitu ya. Misalnya kita mau main gitu kan. Mau main nggak boleh gitu. Bukannya karena mereka jahat atau apa. Tapi mungkin orang tua kita nggak mau kita terlalu banyak main misalnya gitu ya. Jadi kadang kita nggak tahu apa yang baik atau enggak buat kita gitu. Jadi orang tua kita kadang melakukan itu karena mereka sayang sama kita, mereka care sama kita. Dan hari ini aku mau sama-sama kita semua belajar gimana sih kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang anak. Nah, tadi waktu kalian merem, kalian bayangin lagi di mana? Lagi di sekolah atau kantor. Tapi kenyataannya kalian ada di mana? Lagi di gereja, benar kan? Jadi sama ketika kita adalah seorang anak, bisa aja status kita anak. Tapi sebenarnya pikiran kita dan hati kita itu enggak sebagai seorang anak. Mungkin yes status kita adalah anak dari bapak dan ibu siapa gitu, ada di kartu keluarga gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah kita punya mindset seorang anak dan sikap hati seorang anak? Nah ini yang kita mau belajar pada hari ini. Yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita buka dari Lukas 15, kita sama-sama belajar ya. Dari Lukas 15, mungkin teman-teman boleh buka Alkitabnya. Kita akan sama-sama baca. Akan ada cukup banyak ayat yang kita baca pada hari ini. Tapi aku rasa penting supaya kita bisa belajar ya. Dan sebagai memposisikan diri sebagai seorang anak itu enggak hanya terbatas di keluarga. Tentunya iya di keluarga jelas kita anak dari orang tua kita harus punya mindset, kita harus punya hati, menempatkan diri kita sebagai seorang anak dari papa mama kita, orang tua kita. Tapi demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menempatkan diri kita sebagai anak Bapa di sorga gitu ya. Demikian juga mungkin di gereja, kita harus bisa menempatkan
posisi kita sebagai son of the house, anak di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah ini. Dan mungkin ada kakak-kakak leader, ada mentor yang membimbing kalian, kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang anak. Jadi ini enggak terbatas hanya pada orang tua kita, tapi juga mentor kita, leader kita, dan terutama kepada Bapa di sorga ya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin sedikit dari Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Itu mulai dari ayat 11 sampai 32, tapi aku mau ajak sedikit baca di ayat pertama sampai ayat ketiganya dulu. Supaya kita tahu, ini sebenarnya Tuhan Yesus lagi cerita perumpamaan ini tuh ke siapa sih gitu ya. Mungkin nggak ada ya ada di slide. Oke, aku akan bacain ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi Tuhan Yesus ini sering cerita atau ngobrol sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa gitu ya. Dan maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah, di situ Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang ini. Jadi konteksnya Tuhan Yesus tuh lagi ngomong ke orang Farisi gitu ya. Karena orang Farisi ini ngomong, Yesus nih makan sama orang berdosa, sama pemungut cukai, ngapain sih gitu. Apa dia sama-sama orang berdosa gitu kan. Nah, kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Jadi konteksnya adalah kita harus ingat Tuhan Yesus lagi menjelaskan ini ke orang Farisi. Kenapa? Nah, kita akan baca nanti kita cerita tentang anak ini. Oke, kita baca mulai dari ayat 11 ya. Mungkin boleh next. Oke, jadi ini perumpamannya seperti ini. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Jadi anak ini punya siapa? Punya seseorang, benar nggak? Ya kan? Anak ini punya seseorang. Artinya apa sih? Sebenarnya anak itu selalu terikat dengan Bapa loh. Dari ayat ini aja tuh udah menjelaskan itu bahwa Bapa itu yang punya anak. Jadi anak itu selalu akan terikat dan terhubung dengan Bapa. Karena emang lu punya Bapak lu gitu kasarnya. Oke. Dan kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi dia minta harta yang menjadi bagiannya dia gitu ya. Dan ayahnya kasih nggak? Kasih. Ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Baik bapaknya nih. Jadi, Pah, bagi dong harta yang jadi bagianku. Minta warisan gitu ya. Banyak yang bilang dari perumpamaan ini ketika sebenarnya terutama orang Yahudi gitu ya. Ketika mereka minta apa yang menjadi hak mereka itu sebenarnya ya kurang ajar gitu. Karena mereka minta warisan yang seharusnya itu baru diperoleh ketika orang tuanya meninggal gitu. Jadi bisa dibilang dia seperti kayak nyumpain papanya yang cepat mati gitu ya. Kayak udah mana bagi. Tapi papanya tetap kasih. Dan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi anak bungsu ini minta dikasih dan dia habisin semuanya itu. Satu hal yang aku pengen kita semua lihat bahwa sebenarnya anak bungsu ini dengan sengaja gak taat sama papanya loh. It's a willful disobedience to father's goodness. Jadi dia itu adalah sebuah ketidaktaatan yang disengaja terhadap kebaikan Bapa. Jadi bapaknya udah kasih dan dia dengan sengaja menjual dan dia berfoya-foya. Beda gitu ya sama kalau misalnya gak sengaja misalnya jatoin barang, pecah gitu, itu kan gak sengaja. Ini tuh sengaja gitu ya. Lalu setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Nah ini juga satu hal yang menarik ya, ketika kita mencari pleasure atau kenikmatan, kepuasan gitu ya, dari harta, dari kedagingan, itu sangat cepat gitu habisnya. Jadi
setelah dihabiskan semuanya, langsung udah timbul bencana kelaparan dan ia pun mulai melarat. Artinya apa? The pleasure that comes from money and the flesh is short-lived. Ini insight yang bagus banget gitu ya. Ketika kita mencari kenikmatan hanya dari dunia, hanya dari daging, hanya dari uang, kenikmatan itu begitu habis, uangnya habis, ya udah habis gitu. That's it. Dan setelah itu anak ini pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ketika kita mulai nggak taat sama bapak kita gitu ya, kita nggak taat sama orang tua kita, kita menyia-nyiakan atau mengingkari kebaikan orang tua kita, dan kita mulai mencari kepuasan di luar sana, kita mulai mencari kenikmatan yang ada dari dunia ini, kita mulai menghambur-hamburkan harta, kita mulai berfoya-foya. Dan setelah itu habis, apa yang terjadi? Anak ini mulai bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dan dia mulai bekerja pada dunia. Ini adalah gambaran dunia. Dia mulai bekerja pada dunia. Dan dia sangat lapar, dikatakan kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, the young man became so hungry that even the pots he was feeding the pigs looked good to him. Bahkan makanan babi aja tuh kelihatan enak. Apa yang dunia tawarkan kelihatan menggiurkan. Kenapa? Kita nggak ada di dalam rumah. Kita udah keluar dari zona berkat Bapa dan kita mulai ngelihat, wah yang di dunia ini menggiurkan ya. Dan dikatakan tidak seorang pun memberikan kepadanya, but no one gave him anything. Makanan babi, apa yang dunia tawarkan, aku mau bilang hari ini, apa yang dunia tawarkan is not worth it. Itu nggak pantas buat kita semua. Itu nggak pantas buat kita sebagai anak Allah. Jangan pernah mau terima apa yang dunia tawarkan gitu ya. And the world nggak akan ngasih kamu juga gitu, apa yang kamu bahkan nggak deserve gitu. Makanan babi yang kamu nggak pantas aja tuh juga nggak dikasih, ngerti nggak sih? Jadi kayak nggak cengli lah gitu untuk kita tuh keluar dari rumah Bapa untuk pergi meninggalkan berfoya-foya dan hidup dari dunia ini gitu ya. Ketika kita fokus sama, oh iya ya, kita keluar gitu, kita mau foya-foya, kita mau menikmati hidup, kita mau inilah pokoknya mau yang enak-enak aja, ngelihat impian orang gitu ya, kaya, sukses, kita cuma ngejar itunya aja. It's just fun in the beginning, cuma enak ketika ngabisin duitnya aja, tapi ketika duitnya habis ya udah, that's it. Lalu dikatakan di ayat 17, ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Di sini anak bungsu itu mulai ingat. At home, even the hired servants, bahkan orang upahan Bapakku, have food enough to spare. Di rumah Bapakku bahkan orang upahannya aja tuh cukup makannya, apalagi anak gitu kan, apalagi seorang anak gitu. Lalu dia mulai berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. The memory of the father's goodness brings the prodigal son to repentance. Aku mau ajak kita semua mulai merenungkan gitu ya, apa kebaikan Tuhan, apa kebaikan Bapa yang Tuhan tuh udah kasih gitu dalam hidup kamu. Karena kebaikan inilah, kebaikan Tuhan ini yang membawa kita semua kepada pertobatan. Nanti aku akan kasih lihat juga ayatnya, tapi kita terusin dulu di cerita ini ya. Dan anak ini berkata kepada bapaknya gitu ya, Bapak,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia bilang gitu ya, aku jadi orang upahan aja deh. Karena orang upahan di rumah Bapakku tuh makannya aja cukup gitu. Jadi dia tahu dia nggak pantas, dia tahu dia nggak layak karena dia telah berdosa dan dia mau pulang. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Aku gak pantas Tuhan, aku telah berdosa terhadap sorga. Aku telah berdosa terhadap Bapa, dan aku gak pantas. Dia merasa dirinya gak pantas. Dan aku jadi hamba aja. Dia punya sikap hati seorang hamba. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, katanya apa? Lekaslah, bawa kemari apa? Jubah yang baik, yang bagus, yang cukup bagus, enggak dikasih yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kalau kita lihat balik di ayat 12 gitu ya. Waktu si bungsu ini mau pergi dia bilang, aku minta harta, bagi-bagikanlah harta milik kita yang menjadi hakku. Artinya apa? Sebenarnya di situ bapaknya udah kasih semuanya, benar nggak? Iya kan? Udah dapat semuanya. Tapi ketika si bungsu ini pulang, bapaknya kasih jubah yang terbaik. Dia kasih, sebenarnya bapaknya berhak loh untuk kayak, enggak gue udah kasih semua gitu kan. Atau bahkan gak mau menerima anak ini lagi. Tapi justru bapaknya kasih jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. My question is, how quickly the father wants the son untuk bisa kembali ke posisinya sebagai seorang anak. Nunggu, disuruh nunggu gak? 2 hari, 3 hari, mungkin ya udahlah nih kamu kerja dulu deh. Seminggu, kamu kerja dulu deh, sebulan. Enggak kan? Bapaknya bilang apa? Quick, lekaslah, bawa kemari. Sekarang bawa, bring the finest robe in the house and put it on him. Dikasih jubah yang terbaik. Karena hari ini aku mau katakan bahwa the best, the finest robe, itu dikasih untuk seorang anak. Bukan untuk pegawai, bukan untuk budak atau servant gitu ya. Dikasih hanya untuk seorang anak. Dan di ayat 23 selanjutnya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dan tari-tarian. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Tiba-tiba ada bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian gitu ya. Mungkin anak sulungnya mikir seperti itu. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Artinya apa? Si sulung gak ngerti, bener gak? Makanya dia nanya, dia gak ngerti. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka di ayat 28 dikatakan, marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ini di part ini yang aku pengen jelasin bahwa Tuhan lagi jelasin ini ke orang Farisi. Kenapa? Orang Farisi nggak ngerti kalau sebenarnya Bapa itu sangat mengasihi
orang berdosa, pemungut cukai gitu ya. Tapi orang Farisi nggak ngerti. Dia marah dan ia nggak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia bilang, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan yang menariknya dia bilang apa? Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Hebat banget gak sih nih orang sebenarnya? Dia gak pernah loh melanggar perintah Bapa. Tapi dia bilang, kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi dia bilang, baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kenapa papanya harus jelasin ini ke dia? Anaknya bilang, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Betul. Makanya bapaknya bilang, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tapi di sini ada satu part di mana dia bilang, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti anak sulung ini gak ngerti bahwa semua punya bapaknya juga adalah punya dia. Dia gak ngerti apa yang ada di dalam hati bapaknya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi anak sulung ini gak ngerti apa yang ada di hati bapaknya. Dia gak ngerti belas kasihan seorang bapa. Dia gak ngerti apa itu kasih bapa. Dan the older son angry because his father generosity of the undeserving son, while God's joy welcomes everyone into his family. Anak sulung ini marah karena kemurahan dan belas kasihan bapaknya kepada anak yang menurut dia gak pantas. Dia marah, si bungsu ini gak pantas, kenapa dia dapat ini? Baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan, tapi lu malah menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Aku gak bisa ngerti kemurahan hati Bapa. Itu yang terjadi dengan orang Farisi. Mereka gak ngerti kemurahan hati Bapa kepada anak yang gak layak. Bahwa sebenarnya kasih dan sukacita Bapa itu welcome, mengundang, menerima semua orang ke dalam keluarga Allah. Nah, mungkin anak sulung itu mikir seperti banyak dari kita ya, yang mungkin seharusnya yang terjadi gini kali. Ketika anak bungsunya pulang gitu, Pak aku salah, sorry gitu. Terus oke, duduk, sini duduk. Oke, sekarang kamu duduk, diem, renungin kesalahanmu, all the stupid things yang udah kamu lakukan, kamu renungin baik-baik, dan kamu lihat, nonton kita party, lu gak boleh ikut, lu nonton aja gitu. Dan dia mulai party dengan anak sulungnya. Itu lebih masuk akal gitu kan. Tapi bukan kayak gitu hati Bapa. Bapa justru bersuka cita ketika anaknya yang hilang itu kembali. The graciousness of the Father overshadow the sinfulness of the Son. Kemurahan Bapa, belas kasihan Bapa itu melampaui dosa. Itu sebabnya dia kirim anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua, untuk menebus kamu, untuk menebus aku. Kenapa? Karena kasih Bapa yang begitu besar melingkupi, menutupi dosa. Dan anak bungsu ini dikasih jubah yang terbaik, cincin, sandal, anak lembu, party. Dan dia dikembalikan kepada posisinya yang semula sebagai seorang anak.
Ketika kita berdosa, kita menempatkan diri kita nggak layak, tapi Tuhan mengembalikan kita sebagai posisi kita sebagai seorang anak. He is restored back to privilege. Dengan haknya yang penuh sebagai seorang anak. Dapat jubah yang terbaik, dapat cincin. Kenapa? Karena dia anak. Kita semua telah berdosa, tapi karena kasih Bapa, kita dikembalikan kepada posisi kita dan hak penuh sebagai seorang anak. Sementara itu, anak sulung ini fokus kepada dirinya sendiri. Kita udah banyak belajar tentang beberapa bulan ini ya, tentang self-love juga salah satunya, yang Corey juga sempat ulangi sedikit di 2 minggu lalu gitu. Ketika kita fokus pada diri kita sendiri, seperti anak sulung ini gitu ya, kita fokus pada diri kita sendiri. Nggak ada kasih di situ. Kita cuma fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngelihat orang lain. Nggak bisa lihat orang lain seneng, nggak bisa lihat adik kita si bungsu yang pulang. Kita nggak seneng. Kenapa? Karena dia fokus sama dirinya sendiri. Aku telah bertahun-tahun bekerja sama Bapa, tapi nggak pernah aku dapat. Fokusnya aku. Ketika kita fokus sama diri sendiri, kita nggak akan pernah bisa memahami apa itu kasih. Kita nggak akan pernah bisa memahami apa itu kasih Bapa. Kita nggak akan pernah bisa memahami apa yang menjadi kehendak Bapa, isi hati Bapa buat kita semua. Why? Karena pikiran kita cuma ada diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus kita semua. Itu buat kalian, bukan buat dia. It's about being selfless, not self-love. Dan seorang anak itu harus fokus kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Seorang anak itu melihat kepada Bapa, merefleksikan Bapa dan mencerminkan Kristus. Seorang anak tahu apa yang ada di dalam hati bapaknya. Makanya bapaknya bilang, kamu selalu ada sama-sama dengan aku. Tapi kamu tahu nggak, semua yang jadi milikku itu juga adalah milikmu. Semua yang jadi bagianku itu juga adalah bagianmu. If you want to know apa yang menjadi milikmu, cari tahu apa yang menjadi miliknya Bapa. Karena itu yang Bapa janjikan, semua yang jadi milikku adalah milikmu. Kalau kamu tahu apa yang menjadi bagianmu, then look to him. Lihat kepada Bapa. Seorang anak melihat kepada Bapa, seorang anak mengenal apa yang ada di hati Bapa. Dan Yesus itu mengundang semua orang gitu ya, menyembuhkan banyak orang. Dia melayani orang-orang yang berdosa, pemungut cukai gitu. Itu karena kerajaan adalah bagian semua orang. Yesus makan dengan orang-orang berdosa, tapi orang Farisi gak bisa ngerti ini. Mereka hanya melihat kepada dirinya sendiri. Mereka melihat gua yang pantas, mereka gak pantas. Dan ini yang jangan sampai terjadi sama kita semua gitu. Kita fokus hanya pada apa yang harus kita dapat, apa yang gua mau. Sedangkan hidup kita ini, it's not about you. Itu adalah tentang Tuhan, bagaimana kita melihat kepada Bapa. Makanya tadi aku bilang seorang anak melihat kepada Bapa. Dan pesan Yesus, Jesus message is to transform greed into generosity and anger into forgiveness. Mengubah keserakahan menjadi kemurahan hati dan marah atau amarah gitu ya menjadi pengampunan. Kita bisa melihat melalui perbandingan tentang Bapa dan anak sulung. Bagaimana respon mereka ketika anak bungsu ini pulang. Nah, aku mau ngajak kita semua merenungkan satu hal gitu ya. Satu hal ini. Sebenarnya ini hal yang juga aku renungkan gitu ya di awal cerita ini. Sebenarnya kenapa sih anak bungsunya ini mau pergi gitu? Why the younger son wanted to leave? Ada yang kepikiran, kenapa ya sebenarnya anak bungsu ini mau pergi?
Karena dia mau foya-foya, atau karena dia bosen di rumah, atau karena dia pengen, nggak dijelasin gitu sih ya di sini. Kenapa dia nggak mau di rumah, nggak dijelasin. Tapi satu hal yang pasti, karena dia nggak mau di rumah, bener nggak? Karena dia nggak mau di rumah, makanya dia pergi dan dia keluar. Mungkin aku bayangin gitu ya, dan renungkan hal ini. Maybe it's not fun gitu ya ketika kamu ada di rumah Bapak ya. Kamu harus ikutin peraturan Bapak, kamu harus tunduk sama keputusan orang tua gitu ya. Mungkin sama kalau kalian di rumah, kalian harus ikut sama keputusan orang tua, atau mungkin kalau di gereja kalian harus ikut arahan dari kakak mentor atau kakak leaders di tempat ini. Nggak fun gitu dan nggak bebas. Itu sebabnya dia nggak mau di rumah. Tapi tahukah kalian bahwa justru tempat yang paling enak itu adalah di rumah. Why? Because it's the only place, satu-satunya tempat di mana kamu bisa merasakan kasih Bapa. Cuma di rumah. Sekali lagi ngomong, cuma di rumah kamu bisa dapat the finest robe. Cuma di rumah. Apa yang menjadi punya Bapamu itu menjadi milik kamu. Cuma di rumah. Kalau di rumah, nggak mungkin kan kamu lagi main ke rumah temen kamu nih. Terus kamu minta, om, minta semua punya om dong gitu. Nggak mungkin kan. Kayak lu siapa? Tapi cuma di rumah kita sendiri. Semua yang ada punya Bapak kita itu punya kita juga. Dan aku mau kita lihat sedikit ya ini comparison between older son and the younger son. Kita bisa lihat bahwa anak yang sulung ini adalah anak yang trustworthy dan dia hormat sama bapaknya. Karena dibilang bertahun-tahun dia kerja dan dia nggak pernah sekalipun bilang enggak sama papanya. Semua yang papanya suruh dia kerjain. Trustworthy nggak? Iyalah. Semua yang, misalnya aku minta tolong Starsky, tolong ambilin minum, diambilin. Starsky tolong bajakin sawah, dibajakin gitu kan. Pokoknya apapun yang papanya minta dia kerjain. Sedangkan anak bungsu ini minta warisan gitu kan. Tadi yang aku bilang rebel gitu ya. Dia secara willingly gitu, willful memilih untuk nggak taat sama papanya. Dia pergi, dia ninggalin. Lalu yang anak sulung ini nggak pernah menolak untuk melakukan satu hal pun. Dia kerjakan semuanya. Sedangkan si anak bungsu ini kerjanya berfoya-foya gitu kan, party, being stupid gitu, kayak menghabiskan seluruh hartanya gitu. Dan si anak sulung ini ada di rumah bapaknya, dibilang, bahkan terakhir bapaknya bilang kan, kau selalu ada bersama-sama dengan aku. Sedangkan si anak bungsu ini, dia dibilang, gue bakalan mati, gue gak akan bisa survive masa kelaparan ini. He won't survive the famine. Kalau dari 3 yang pertama kalian lihat, kira-kira siapa sih yang baik gitu, yang kelihatannya ini nih yang benar gitu. Pasti anak yang sulung, benar nggak? Iyalah, jauh banget gitu comparisonnya. Tapi mari kita mulai lihat di yang ketiga ini. Keempat, sorry. Anak sulung ini merasa dia pantas, dia layak. Udah bertahun-tahun gue kerja, gue gak pernah dapet anak lembu itu. Tapi si anak bungsu ini bilang, no, gue gak pantas. Gue akan pulang dan bekerja sebagai seorang upahan bapakku. I do not deserve it. Aku gak pantas. Dan mulai dari situ, si anak sulung gak mau pulang ke rumah, ya kan? Dia nunggu di depan, papanya yang keluar nyamperin dia. Kenapa lu gak mau masuk? Sedangkan si anak bungsu ini, aku akan pergi dan aku akan pulang ke rumah bapakku. Si anak sulung ini gak ngerti. Dia gak ngerti kenapa papanya itu begitu mengasihi adiknya, begitu mengasihi si bungsu. Sedangkan si bungsu ini ada dalam posisi
menerima. Dia menerima kasih Bapa, dia terima jubah yang terbaik itu, dia terima cincin itu, dia terima ketika dia dikembalikan ke posisinya sebagai seorang anak. Lalu anak sulung ini juga jealous and angry. Baru saja anak yang pip pip, mungkin aslinya gitu kali ya, tapi disensor enggak ya. Baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta dan lain-lain. Dia jealous, dia angry. Tapi si bungsu justru dikembalikan kepada haknya. Restored back to privilege. Dikembalikan kepada haknya sebagai seorang anak. Dan dari ini aku mau ajak kita sama-sama lihat gitu ya. Bahwa di mana sih mulai poin sebelumnya tadi mulai poin kok yang baik jadi kayak buruk, yang buruk jadi kayak baik gitu ya. Mulai poin mana sih? Sebenarnya mulai poin 4, bener nggak? Ketika kita fokus sama diri kita sendiri, ketika kita pikir kita pantas, that's it. Itulah titik di mana kita nggak lagi melihat kepada Bapa. Ketika kita melihat diri sendiri, kita nggak ngelihat lagi kepada Bapa. Tapi si bungsu ini justru gue udah habis nih, gue udah nggak punya apa-apa lagi nih. Nggak ada lagi hal yang bisa gue lihat dari diri gue. So I will come back to my father, dan aku akan melihat kepada Bapa. Aku mau bekerja sebagai seorang upahan Bapa. Aku mau punya hati sebagai seorang hamba. Dan bapaknya melihat itu, dan itulah sebabnya dia dikembalikan kepada posisinya. Nah, sebagai bagian yang terakhir ada 3 hal yang mau aku share. Ya, 3 hal, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ngerasa kita lost atau kita nggak ada di rumah. Ketika kita nggak bisa ngelihat posisi kita sebagai seorang anak. Ketika kita nggak ngerti apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi milik Bapa yang juga adalah milik kita. Yang pertama, ingat kebaikan Bapa, ingat apa yang tersedia di rumah. Si anak bungsu itu ketika dia pergi, dia berfoya-foya, menghabiskan hartanya, lalu dia mulai musim kelaparan, dia kerja jadi penjaga babi, dan dia mulai melarat gitu ya. Apa yang membuat dia pulang? Di ayat 14 dibilang, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat gitu ya. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu, sampai ayat 17 dia bilang, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Poin yang membuat dia sadar adalah kebaikan bapaknya. Dia ingat bahwa di rumah Bapak, bahkan pegawai, servant pun makannya itu cukup, bahkan berlimpah-limpah. Apalagi seorang anak. Aku mau ajak buka satu ayat dari Roma 2 ayat 4. Mungkin gak ada di sini ya. Roma 2 ayat 4, teman-teman boleh buka di Alkitab. Aku akan bacain juga buat kita semua. Katakan seperti ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi maksud kemurahan Allah ialah menuntun kita semua kepada pertobatan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you. Sadar gak sih betapa Tuhan tuh udah baik banget, toleran, sabar sama kamu? Apakah ini gak ada artinya buat kamu? Can't you see that His kindness
is intended to turn you from your sin. Kebaikan Tuhan itu ditujukan supaya kita berpaling dari dosa. Ketika kita merasa nggak bisa ngerti posisi kita sebagai seorang anak, ketika kita nggak bisa ngerti kenapa Bapak atau orang tua kita atau Tuhan atau bahkan leader kita kenapa kayak gini. Ketika kita feeling lost, ingat kebaikan Bapak. Ingat bahwa Tuhan yang sudah melepaskan kamu dari, kalau kata Daud ya, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Dia yang sudah menuntun kamu sampai sejauh ini. Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Jadi yang pertama, ingat kebaikan Bapa. Lalu yang kedua, akui dosa dan kesalahan kita. Tadi anak bungsu itu ketika dia ingat apa yang dia lakukan. Udahlah, kayaknya emang di rumah Bapak enak ya, tapi gue nggak pantas lah, udah gue mati aja di sini kelaparan. Dia nggak mikir kayak gitu. Dia akui dosa dia akui kesalahan dia, tapi dia bilang apa? Aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga, dan aku akan kembali dan aku akan bekerja sebagai seorang upahan Bapa. Akui dosa kita, akui kesalahan kita. Matius, aku mau ajak kita semua baca dari Matius 18 ayat 1 sampai 4. Matius 18 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi harus menjadi seperti anak kecil. Di versi Amplified Bible dikatakan, become like children, trusting, humble, and forgiving. Nah, aku mau ajak kita sama-sama sedikit melihat kepada anak sulung tadi ya. Kan Tuhan bilang nih, harus jadi kayak anak kecil. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertama, trusting. Anak sulung kira-kira percaya nggak sama bapaknya? Percaya nggak sama keputusan bapaknya untuk menerima kembali si bungsu ini ke dalam rumah? Enggak kan? Satu, udah enggak nih. Dia nggak percaya dengan keputusan bapaknya. Lalu yang kedua, humble. Sebagai seorang anak kecil, pertama trusting, kedua humble. Apakah dia humble? Dia bilang, telah bertahun-tahun aku bekerja sebagai aku telah bertahun-tahun bekerja dan melakukan apa yang Bapak minta gitu kan. Gak ada kerendahan hati di situ. Selama ini aku udah melayani, aku pantas dapat anak lembu itu, tapi Bapak gak kasih. Gak ada kerendahan hati di situ. Dan yang terpenting juga dari seorang anak kecil, forgiving, mengampuni. Dia bilang, tetapi baru saja datang anak Bapak, dia gak bisa mengampuni, dia gak bisa melihat itu. Jadi penting untuk menjadi seperti seorang anak kecil. Become like children, dikatakan trusting, humble, and forgiving. Dan yang terakhir adalah bangkit dan pergi kepada Bapa. Kita bisa lihat dari cerita tentang anak ini. The best place you can be is where you can receive and enjoy His love. Di mana kamu bisa menikmati kasih Bapa, di mana kamu bisa
menerima apa yang Bapa punya. Semua yang menjadi milik Bapa itu milik kamu. Jangan sampai mungkin kita kelamaan ada di ladang gitu ya, kayak anak sulung, sampai dia nggak ngerti apa yang ada di rumah. Mungkin kamu terlalu lama, ya tapi aku udah melayani, aku udah ini, aku udah kasih yang terbaik. Hey, remember, the best place yang kamu bisa ada itu adalah ketika kamu menerima kasih Bapa itu. Dan tempat itu adanya di rumah, bukan di rumah teman, ya. Mungkin kalau kalian pengen coba boleh sih, nanti cerita ke aku ya, gimana waktu ke rumah teman terus kamu minta gitu sama papanya, om minta ini dong, minta itu gitu. Nanti cerita ke aku ya. Lalu yang berikutnya adalah kita bangkit, kita kembali kepada Bapa. Kita menikmati kasih-Nya buat kita. Karena kita ingat bahwa warisan itu hanya diberikan kepada seorang anak. Oke. Mungkin aku boleh minta tim praise and worship untuk maju ke depan. Dan aku mau ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan. Mungkin kita tahu bahwa kita adalah seorang anak. Tapi apakah kita sudah punya mindset atau hati seorang anak? Apakah kita sudah melihat kepada Bapa? Ataukah kita masih melihat kepada diri kita sendiri? Aku udah bekerja, aku udah melayani, aku udah kasih yang terbaik. Tapi aku belum dapat apa-apa. Atau kita mau berkata bahwa Tuhan, aku gak layak. Aku gak pantas Tuhan. Tapi Engkau kasih segalanya buat aku Tuhan. Engkau kasih yang terbaik buat aku. Bahkan Engkau mati buat aku Tuhan. Engkau menebus aku Tuhan di saat aku gak layak. Di saat aku gak pantas.